Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya, sehingga Allah berikan kesempatan kepada saya untuk belajar inner game ini, dan ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu ini kepada teman-teman semua. Semoga bagi teman-teman yang mendengarkan dan mau mengamalkan ilmunya, semoga akan mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya di sini, sehingga kita di sini bisa berbagi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan berbagi ilmu yang berjudul peta kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu peta kendali ini? Ternyata hal ini sangat penting buat saya pribadi, dan saya yakin ilmu ini juga akan bermanfaat buat teman-teman semua. Dalam peta kendali ini ada 2 zona yang bisa kita jalankan dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama yaitu zona dalam kendali kita, dan yang kedua zona yang di luar kendali kita. Banyak manusia yang menjadi overthinking karena banyak hal yang dia pikirkan, dan mereka tidak bisa memilah mana yang ada dalam kendalinya dan mana yang ada di luar kendalinya. 2 zona ini mereka pikirkan bersama-sama. Kedua-duanya mereka pikirkan. Nah, yang perlu kita sadari adalah hal-hal yang ada di luar kendali itu merupakan wilayahnya Allah. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing memikirkan hal itu. Dan hal-hal yang ada dalam kendali kita itu merupakan wilayah kita. Hal ini yang harus kita upayakan semaksimal mungkin. Hal-hal yang ada dalam kendali kita ada 3, yaitu pikiran kita, yang kedua perasaan kita, dan yang ketiga tindakan kita. Tindakan kita ada 2, yaitu ucapan dan perbuatan. Pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan yang kita rasakan. Kalau pikiran kita buruk, perasaan kita akan jadi nggak baik. Kalau pikiran kita baik, maka perasaan kita akan jadi baik dan tenang. Dan perasaan kita itu akan mempengaruhi tindakan kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Kalau perasaan kita baik, tindakan kita pastinya akan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau perasaan kita buruk, pastinya ucapan dan tindakan kita akan buruk di sekitar kita. Tindakan itu
mempengaruhi hasil. Tapi ingat ya, tindakan hanya mempengaruhi hasil, bukan menentukan hasil. Karena yang menentukan hasil itu merupakan kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kabar baiknya, hal-hal yang di luar kendali kita itu tidak dihisap oleh Allah. Jadi kita jangan pusing-pusing lagi memikirkan hal ini. Hal-hal yang ada dalam kendali kita itu yang akan dihisap oleh Allah. Pertama, pikiran kita. Tapi pikiran kita tidak dihisap oleh Allah, karena pikiran yang datang otomatis itu tidak Allah catat. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita punya pikiran buruk, hanya berpikir buruk saja, tapi ucapan kita dan tindakan kita tidak buruk, kita tidak melakukan keburukan itu, maka hal itu tidak Allah catat. Tapi kalau kita punya pikiran baik dan itu langsung Allah catat, walaupun kebaikan itu belum kita lakukan. Bahkan kita punya pikiran baik, kita punya rencana baik, tapi kebaikan itu tidak jadi kita jalankan, kita batalkan. Maka Allah tetap mencatat kebaikan itu. Kebaikan itu sudah dicatat di saat kita punya pikiran baik. Walaupun kita nggak jadi melakukan kebaikan itu, catatan itu tidak Allah hapus. Catatan itu tetap Allah catat dalam kebaikan. Itu merupakan bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Kebaikan yang kita niatkan Allah catat sebagai kebaikan walaupun kita belum melakukannya. Keburukan yang kita pikirkan tidak Allah catat kalau kita belum melakukannya. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur menjadi seorang mukmin. Yang kedua yaitu hal-hal yang ada dalam kendali kita. Yang kedua, perasaan kita. Perasaan kita tidak Allah hisap, karena itu datangnya secara otomatis. Walaupun Allah mengetahui yang kita pikirkan, perasaan kita Allah mengetahui, tapi tidak Allah catat. Yang ketiga, tindakan kita. Nah, tindakan kita ini baru Allah hisap. Tindakan kita baru Allah hisap. Nah, tindakan ini ditentukan oleh syariat Islam. Jika tindakan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka di sana ada dosanya. Tapi jika tindakan ini sesuai dengan syariat Islam, maka di sana ada pahalanya. Betapa indahnya ya teman-teman, kehidupan orang-orang beriman itu sangat indah. Semua hal yang menimpa pada hidupnya merupakan kebaikan. Semua hal itu jadi kebaikan untuk dia. Jika dia dapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kebaikan. Jika dia mendapatkan hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak dia inginkan, itu dia akan ridho, dia akan bersabar, dia akan mengambil pelajaran dari hal-hal yang menghampiri dia, maka ujungnya akan jadi kebaikan pula. Sikap seorang beriman dalam menghadapi situasi itu, segala situasi yang menghampiri pada hidupnya, semuanya pasti ada hikmahnya dan semuanya baik pada akhirnya. Masya Allah. Beruntung sekali kita sebagai seorang muslim ya teman-teman ya. Jika kita tidak bisa memetakan kendali dalam menghadapi situasi,
maka kita akan jadi overthinking, kita akan pusing, kita sedih, bahkan kita akan bisa stres. Nah, koneksi fisik dan psikis ternyata ada hubungannya. Stres berpotensi pada penyakit kanker. Kalau dendam berpotensi pada penyakit jantung. Amarah yang hadir, amarah itu baik dipendam ataukah amarah itu diluapkan, itu akan bisa berpotensi penyakit kanker. Cemas akan berpotensi pada penyakit lambung. Sedih akan melemahkan paru-paru. Dan jika kita takut, akan melemahkan ginjal. Kalau kita menyesali masa lalu, menyesali yang sudah kita lakukan, akan berpotensi pada penyakit kanker. Dan menyesal ini merupakan kendaraan syaitan. Jika kita mengalami salah satu emosi dari 7 emosi di atas tadi, maka hal itu akan meningkatkan hormon kortisol pada tubuh kita. Jika berlebihan, maka hal ini akan menyebabkan penyakit fisik. Hormon kortisol ini biasanya disebut dengan hormon stres. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Masya Allah. Allah itu menciptakan hormon kebaikan lebih banyak daripada hormon stres. Hormon kebaikan pada tubuh kita itu ada 3, yaitu hormon dopamin, hormon serotonin, dan hormon eretoksin. Allah hanya menciptakan satu hormon, yaitu hormon stres, yang disebut hormon kortisol. Tapi kebanyakan orang, rata-rata klien saya yang terapi sama saya, itu kebanyakan hormon kortisolnya lebih banyak daripada hormon kebaikannya. Padahal hormon kebaikan pada tubuh manusia itu ada 3. Tapi yang mendominasi kebanyakan hormon kortisol, hormon stres yang mendominasi pada tubuh. Maka orang itu akan kena penyakit fisiknya juga. Tapi betapa bahagianya kita, ketika hormon kebaikan ini, hormon dopamin, serotonin, dan eretoksin ini bisa kita tingkatkan dengan perbuatan kita, yaitu bisa kita tingkatkan dengan cara rajin bersyukur, berbanyak-banyak bersyukur. Setiap harinya kita syukuri nikmat Allah yang hadir pada tubuh kita. Kalau perlu kita catat berapa banyak nikmat Allah berikan dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali. Yang kedua, rajin bersedekah. Dan yang ketiga, rajin bersujud. Terutama usahakan untuk sujud qiyamul lail. Dan hormon kortisol ini bisa stabil dalam tubuh manusia, bisa stabil jika manusia itu menyadari dan bisa melakukan peta kendali ini. Dia menyadari mana yang di luar kendalinya dan mana yang di dalam kendalinya. Itu insya Allah hormon kortisolnya akan bisa stabil. Hormon kortisol itu bisa stabil di saat kita sujud. Menurut penelitian ya, kita kembali lagi di ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh cara memahami peta kendali. Gimana sih memahami peta kendali itu gitu. Saya berikan contoh untuk memperjelas materi ini ya. Nah,
Saya berikan satu contoh pada situasi anak tidak mau sholat 5 waktu. Nah, situasi anak yang tidak mau sholat 5 waktu ini di luar kendali kita. Apa itu yang ada di luar kendali kita? Yang di luar kendali kita adalah anak tidak mau sholat. Terus yang ada dalam kendali kita apa? Yang ada pada kendali kita yaitu mengingatkan dia untuk sholat. Kita ingatkan dia, kita beri pemahaman kepada dia betapa pentingnya untuk menjalankan sholat 5 waktu ini. Dengan begitu apakah anak kita bisa menerima? Menerima atau tidak itu di luar kendali kita. Kita jangan terburu-buru pada hasil. Jadi anggap aja kita pilih anak kita tidak menerima. Nah, anak kita tidak mau menerima nasihat kita. Nah, dia menolak dengan nada tinggi. Dia kesel karena diusik, disuruh sholat. Karena merasa dinasihati, dia kesel, dia marah dengan nada tinggi. Dan bahkan dia bersikap durhaka kepada orang tuanya. Seperti dia berkata-kata yang tidak pantas kepada orang tuanya. Dia membentak orang tuanya. Berisik. Pergi sono. Ganggu orang tidur melulu. Sono pergi. Akhirnya sambil menutup pintu dia. Jeder gitu. Nah, wah, itu hati orang tua bagaimana teman-teman? Masya Allah, di situ hati orang tua teruji. Tapi orang tua ini masih bersabar dia. Dia masih berupaya untuk membujuk anaknya, menunggu anaknya untuk gerak dan mau bangkit untuk sholat sambil berkata, anakku, ayo kita sholat. Ayo kita menjalankan perintah Allah, nak. Anaknya masih diam saja, tidak mau membuka pintunya. Sambil mengetuk pintu, orang tua membujuk anaknya tidak mau. Sambil di dalam berkata, udah pergi sana. Gitu. Akhirnya orang tua, gimana rasanya Bu? Anak kita berani sama kita. Rasanya pasti gak enak ya. Nah, ini ujian kita di sini nih. Kita bisa meletakkan kendali kita apa enggak? Yang dalam kendali kita bagaimana nih? Harus kita upayakan di sini. Karena harus kita sadari, anak kita bersikap durhaka. Sikap dia yang durhaka itu merupakan di luar kendali kita. Kita nggak perlu pusing, nggak perlu emosi. Kalau rasa itu ada, rasa kesel, rasa marah ada, jeda Bu sejenak, jeda sebentar, diam sebentar. Ambil nafas, hirupkan sampai 3 kali. Ambil nafas lagi, hembuskan. Ambil nafas lagi, hembuskan lagi. Setelah 3 kali, kalau kita masih belum tenang, hitung Bu. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10 detik. Kalau masih belum tenang, hitung lagi. Hitung 1 sampai 30. Insya Allah nanti emosi kita akan turun setelah itu. Yang seandainya tadinya itu skalanya 10, bisa turun, bisa jadi 7, bisa jadi 6 seperti itu. Nah, kalau sudah turun dalam kondisi ini, kita titipkan anak kita kepada Allah. Kita fokus dalam kendali kita, yang harus kita pegang fokus dalam kendali kita. Fokus dalam kebaikan. Kita doakan anak kita. Kita ambil pikiran yang baik. Pertama kita ambil dulu langkah. Pikirkan yang baik-baik. Kita gali pikiran baik itu agar hadir. Jangan sampai pikiran buruk hadir. Gak apa-apa, baik. Terima aja pikiran buruknya. Tapi setelah pikiran buruk hadir, kita gali pikiran baiknya. Kita gali. Contohnya,
anakku bukan milikku ya Allah, tapi dia milikmu. Kenapa kita begitu, Bu? Karena apa? Kalau kita bisa merasa memiliki dia, kita bisa semena-mena sama dia. Tapi kalau kita merasa dia bukan milik saya, anakku ini bukan milikku, tapi dia miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan kembali kepada Allah. Dia hanya Allah titipkan untuk saya, untuk mendidik dia. Kalau kita hadirkan rasa itu, emosi kita akan turun karena kita nggak merasa memiliki dia gitu. Titipkan dia sama Allah dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jagalah anak ini ya Allah dari keburukan dia. Aku titipkan dia kepadamu ya Allah. Jagalah anak ini dari keburukan dirinya sendiri dan dari keburukan orang lain. Lembutkan hatinya ya Allah, karena Engkau maha lembut dan Engkau mencintai kelembutan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia ya Allah. Hati manusia itu ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati anakku di atas agama-Mu ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Dengan kemurahan-Mu aku meminta kepadamu ya Allah untuk menjaga anak ini dan lembutkan hatinya ya Allah, dan hadirkanlah pemikiran positif dalam dirinya ya Allah. Selanjutnya serahkan urusannya pada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusanku ini kepadamu ya Allah, karena aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya Allah. Aku merasa gak mampu, aku gak berdaya ya Allah, karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya menasihatin kebaikan, dia menolak. Kalau saya bersikap tegas, dia lebih marah lagi. Aku serahkan dia kepadamu ya Allah. Didiklah dia, bimbinglah dia ya Allah. Dan bersamai saya dalam mendidik dia. Beri taufik dan hidayah kepada saya ya Allah untuk membersamai dia. Dan karuniai taufik dan hidayah untuk anak saya ya Allah. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah ya Rabb, Tuhan semesta alam, Tuhan yang sudah menciptakan aku dan menciptakan anakku, Tuhan yang bisa mematikan aku dan mematikan anakku. Ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah, dan ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Nah, kalau urusan sudah kita serahkan pada Allah, Bu, nanti emosi kita pasti turun, Bu. Pasti tidak akan, gak mungkin tidak. Kalau kita udah bisa mengadu kepada Allah, itu jiwa kita akan tenang. Jiwa kita benar, Bu, akan tenang. Masya Allah. Saya setelah mengamalkan ini, mengamalkan ilmu peta kendali ini, saya berubah. Saya akui saya berubah. Berubahnya saya menjadi lebih tenang. Saya tidak risau lagi, tidak cemas lagi. Tidak pusing-pusing lagi memikirkan hal itu. Karena sudah sadar wilayah, mana yang jadi wilayah saya dan mana yang jadi wilayahnya Allah. Pesan saya kepada teman-teman semua yaitu dakwah itu tidak memaksa. Dakwah itu tidak memaksa sifatnya, Bu. Sifatnya dakwah itu mengetuk hati manusia
Jadi kita tidak bisa memaksa bawahan kita untuk jadi orang baik, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan mengetuk hati dia agar dia tersadar. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan tugas pertama kita yaitu mensolehkan diri kita. Perbanyak amal kebaikan di bumi ini. Orang-orang beriman dalam menghadapi masalah itu, semua permasalahan yang menghadapi pada dirinya, semua pasti baik. Semua permasalahan yang menghampirinya itu, semua itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Walaupun kita belum mengetahui hikmahnya. Dan semua akan baik pada akhirnya. Karena apa? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum dia bisa mengubah dirinya sendiri atau bisa mengendalikan dirinya. Teruslah bertumbuh, teruslah mengubah diri dan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.